Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Yo halo Sobat Pose, selamat datang di episode perdana podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Bersama saya Iman dan teman saya. Yo halo Sobat Pose, saya Kayla. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin Sobat Pose penasaran, pose itu apa sih? Pose adalah acara persembahan dari siswa SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Di pose ini kami melibatkan siswa dari jurusan multimedia dan OSIS SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Daripada penasaran, tonton sampai habis ya. Di episode perdana ini, kami kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Humas SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Kalau inget beliau, keinget sama rambut, terus sama botol plastik. Kayaknya juga nggak nih? Nah, iya nih, langsung kepikirannya sama rambut, botol plastik. Kira-kira kenapa ya? Langsung aja kita ke pembahasan tentang ada apa aja sih di SMK 4 Tangsel. Kepada Pak Bambang, selamat datang Pak. Oke, terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, kalian baik semua ya? Alhamdulillah, baik Pak. Sehat-sehat. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Pak, kita boleh Pak jargon kayak pose tadi Pak. Oke, Kita sekarang siap ya. bisa ke Oke. pemirsa ya Pak. Oke. Oh, sana ya. Pada sana ya, Oke, Pak. sip. Oke. Siap. Pose podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Mantap. Mantap Pak. Sebelum kita lanjut, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Silakan Pak Bambang memperkenalkan diri ke sahabat pose. Oke, baik. Oke, sahabat Pose, salam perdana untuk tayang di kesempatan ini ya. Oke, saya Pak Bambang, kebetulan di SMK 4 diamanai menjadi humas ya. Oke, mungkin itu aja ya. Tapi kalau mau panggil Pak Bambang boleh, Pak BR boleh, Pak Bans boleh, Pak Bambu juga boleh. Oke, silakan. Oke. Oke Pak, berarti kita boleh panggil Pak Bambang aja ya Pak. Siap. Siap. Oke. Nah, SMK 4 Tangsel itu kan sudah berdiri cukup lama ya Pak. Kalau nggak salah dari 2012, betul Pak? Betul. Nah, Ya. kira-kira tujuan atau impian apa sih Pak yang ingin diraih oleh SMK 4 Tangsel? Ya, baik. Tentunya sekolah berdiri ada tujuannya, kan? Kemudian cita-citanya apa? Nah, tentunya pemerintah waktu itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan mendirikan SMK Negeri 4 bertujuan untuk melayani, salah satunya adalah melayani masyarakat di sekitar Kota Tangerang Selatan. Nah, SMK Negeri 4 ini awal berdirinya hanya 2 jurusan, yaitu yang namanya pertama itu TGB, Teknik Gambar Bangunan, yang kedua asisten keperawatan. Berkembang sampai saat ini menjelang 10 tahun ya, 3 tahun yang lalu berdiri jurusan animasi dan multimedia. Oke, apalagi nih yang perlu digali dari SMK 4? Silakan. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan pasti ada visi misi ya Pak. Iya. Nah, kira-kira visi dan misi SMK 4 Tangsel itu apa aja sih Pak? Nah, ini kita lihat nih visinya nih ya. Tentunya terbentuknya lulusan yang berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia, kemudian tentunya sehat, diinginkan warganya sehat, kemudian mandiri, unggul, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan, dan berwawasan global. Itu ya. Oke. Nanti misinya nanti dijelaskan lebih lanjut. Mungkin itu dulu, karena kalau penjelasan itu panjang nanti. Episode ini nggak cukup nanti. Waduh. Ya, oke, baik ya. Oke. Dari visi yang tadi Bapak sampaikan itu, di sini ada yang pertama itu kan berakhlak mulia ya Pak. Iya. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak, kenapa sih Pak kita nih sebagai siswa harus datang pukul 6.45, terus kita langsung kumpul nih Pak di lapangan untuk tadarusan bersama-sama, dilanjut dengan sholat duha, terus juga yang non-muslim beribadah dengan teman-teman yang non-muslim juga dipimpin oleh pembimbingnya. Itu alasannya kenapa sih Pak kita harus melakukan itu setiap harinya? Ya, sesuai dengan yang ada di visi. Visi adalah cangkolan atau bagaimana kita akan meraih ke depannya itu, ya. Maka di situ tertera kaitannya berakhlak mulia. Nanti sekolah menggunakan beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh
para wakil, di mana kepala sekolah mendelegasikan beberapa kegiatan yang harus dijalankan untuk mencapai misi dan visi SMK 4. Nah, tentunya para wakil membuat program, kemudian bangkai jangka pendek, menengah, panjang. Nah, seperti di kegiatan kesiswaan, wakil kesiswaan membuat program, menopang kesiswaan, kemudian sarana prasarananya mengikuti apa yang akan dilaksanakan. Kemudian kurikulum, humas dan sebagainya saling bersinergi. Kebetulan di SMK Negeri 4 misinya salah satunya adalah bagaimana berakhlak mulia. Nah, untuk berakhlak mulia salah satu kegiatannya siswa dan Civitas Akademika melaksanakan yang namanya kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah ini bukan hanya pada posisi dimonopoli ibadah agama Islam, tetapi semua agama itu melaksanakan sesuai dengan ajarannya. Untuk kegiatan ibadah di SMK Negeri 4 ini lain dengan, walaupun sekolah ini sekolah nasional, tapi beda dengan sekolah-sekolah lain. Ibadah kegiatan yang bersama-sama di SMK 4 3 kali, yaitu ibadah pagi. Tentunya di pagi itu ada sholat duha, baca Quran atau tadarus yang muslim, kemudian yang non muslim melakukan kegiatan ibadah sesuai agamanya. Kemudian kedua ibadah siang, kalau muslim sholat zuhur. Nah, itu kemudian selanjutnya terakhir sebelum pulang anak-anak yang muslim melaksanakan ibadah sholat asar, karena rumah peserta didik kita di sini SMK 4 cukup ada yang jauh, supaya tenang nyaman, sudah sholat dulu di sekolah, kemudian pada pulang dengan tenang pula nyampe ke rumah masing-masing. Ya mudah-mudahan bermohon supaya selamat semuanya. Itu penanaman bagaimana berakhlak mulia, salah satunya itu ya. Jadi beda kalau ini kayak pesantren ya kan. Tapi ini sekolah umum ya, sekolah nasional, sekolah umum melayani semua agama. Oke, sip. Oke. Berarti bisa saya simpulkan itu biar memonitoring siswanya ya Pak, selalu sholat 5 waktu walaupun yang dimonitoring di sekolah zuhur dan asar. Betul. Dan juga mempermudah siswanya ya Pak biar sampai rumah sudah sholat asar deh, jadi tinggal melanjutkan kegiatan selanjutnya. Iya. Oke deh Pak. Nah Pak, saya punya pertanyaan nih Pak. Kenapa ya Pak siswa SMK 4 itu harus mempunyai buku bersama Kita Bisa dan membawanya setiap hari Pak? Ya, buku bersama Kita Bisa yang biasa kita sebut BBKB ini adalah buku di mana anak-anak SMK 4 tertuang dalam buku itu harus meraih poin prestasi. Nah, poin prestasi bagi anak-anak SMK 4 sebagai persyaratan kenaikan kelas. Setiap anak di dalam 1 tahun nanti dihitung poin prestasinya. Minimal setiap anak 300 poin sebagai persyaratan minimal kenaikan kelas. Kalau persyaratan ini sudah oke, memenuhi syarat 300 poin atau lebih, nah kemudian membuka persyaratan-persyaratan lain sebagai persyaratan kenaikan kelas. Nah, ini intinya bahasa buku bersama Kita Bisa adalah filosofinya bukan buku dosa, tapi memberikan peluang kepada anak-anak bahwa ini adalah untuk berprestasi. Makanya yang dihitung adalah poin prestasinya. Nah, bukan dosa-dosanya dicatat enggak ya. Nah, ini bagaimana prestasi. Prestasi itu dilihatnya jangan ke anak-anak berpikir harus yang juara ini, juara itu. Tidak. Sekecil apapun prestasi itu harus dihargai. Sekali, sekecil apapun prestasi itu harus dihargai. Ya, nanti seperti pakai seragam 1 minggu tidak salah, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas yang disampaikan gurunya tepat waktu pula. Itu sebagai poin-poin yang dilakukan tercatat di dalam kegiatan buku BBKB itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini dimaksud supaya anak mempunyai motivasi tinggi untuk meraih prestasi. Ya, bukan buku dosa. Sip, gitu. Oh, jadi gitu ya Pak alasannya ya? Tapi Pak, kalau misalnya siswa-siswanya nggak bawa bukunya, gimana tuh Pak? Ini ada mekanisme yang harus dijalankan oleh wali kelas.
Kalau pas saat itu tidak pegang buku, tentunya ada poin pelanggaran di situ. Nah, kemudian kalau dia melakukan kebaikan juga tercatat ada buku kedua yang dipegang oleh wali kelas. Jadi tidak usah khawatir, semua terekam dengan baik. Dan itu buku bersama kita bisa sebagai buku monitoring orang tua juga. Oh, anak saya sudah sampai sini. Jadi sebagai buku penghubung bagi sekolah dan orang tua. Kayla rajin bawa bukunya nggak nih setiap hari? Pasti dong. Kan nanti kalau misalnya nggak bawa ada ada sistemnya. Bukan sistem, tapi ada mekanismenya ditarik oleh wali kelas. Iya, oke. Lanjut. Kita berbicara tentang prestasi ya, Pak. Siap. Nah, kurikulum sekarang itu kan yang awalnya kurikulum 2013 beralih menjadi kurikulum Merdeka. Nah, apa aja sih Pak perubahan dari sistem pembelajarannya? Ya, baik, kalau kaitannya tadi prestasi dulu, ya prestasinya tentunya sudah cukup banyak yang diraih. Ya, seperti di antara kalian yang punya prestasi yang cukup tinggi baik nasional, provinsi dan kota ini yang didapat oleh sekolah kalian. Bapak tidak akan menceritakan prestasinya yang satu demi satu ya, seperti umpamanya sekolah kalian ini kan pernah mendapat juara sekolah sehat tingkat provinsi juara 1. Kemudian ibu kepala sekolahnya menjadi kepala sekolah teladan, bapak ibu gurunya juga ada yang juara di kegiatan kita nasional, apalagi siswa-siswinya. Nah, ini mohon doanya tahun ini ada lomba kompetensi siswa untuk siswa kita, insya Allah masuk di jajaran nasional dan mudah-mudahan memperbaiki peringkat. 2 tahun yang lalu peringkatnya peringkat 5 dan ini mudah-mudahan bisa 3 besar lah insya Allah ya, kita minta doanya. Kaitannya kurikulum. Nah, kaitannya kurikulum yang digunakan saat ini di SMK Negeri 4 itu ada 2 jenis. Untuk kelas 11, kelas 12 itu kurikulum K13 revisi. Tapi untuk kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini yang asik juga sebenarnya untuk bisa kalian lakukan juga, bisa beradop dengan adik-adiknya ya. Kurikulumnya yang diamanahkan untuk SMK Negeri 4 yang untuk kelas 10 yaitu di level kedua, yaitu mandiri berubah. Sedangkan ada 3 kelompok. Pertama adalah mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, kita mandiri berubah. Nah, di jurusan di kelas 10 itu semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi tidak hanya kelas multimedia saja atau kelas animasi saja atau Langkes saja, tapi semuanya sudah berubah. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum ini memang asik karena diharapkan dari kurikulum ini benar-benar fokusnya adalah peserta didik, ya, dan kegiatan itu benar-benar yang diambil esensialnya. Maka salah satu kegiatan di kurikulum Merdeka ini adalah P5 yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah beda banget dengan kurikulum yang sebelumnya, sehingga anak-anak kelas 10 ini sangat menarik pembelajarannya. Ya, kemudian di dalam kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini anak-anak sangat antusias selama ini mengikuti dengan exciting banget lah gitu. Oke ya. Oke. Lalu nanti akan ada tema-tema yang nanti akan disampaikan lagi ya kepada anak-anak kaitannya dengan tema apa saja yang akan dilakukan oleh anak-anak kelas 10 saat ini. Yang jelas ada 3 tema, 2 tema pilihan, 1 tema wajib. Tema wajib yang diambil oleh SMK 44 ini yang pertama untuk kelas 10 adalah tema kebekerjaan. Nanti di ujungnya anak-anak akan melaksanakan menuju ke dunia industri. Coba di sana kaitannya dengan kebekerjaan itu seperti apa nantinya. Dan tema kedua nanti kaitannya dengan bangunlah jiwa raga. Wah, itu senang banget itu. Wah, olahraga dan semangat nanti bisa kerjasama dengan tentara atau polisi atau lembaga lain. Tema ketiga yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini juga penting bagi anak-anak SMK 4.
Dan nanti intinya kurikulum itu menyenangkan. Walaupun K13 di SMK 4 juga kalian juga menyenangkan pula kan, pada posisinya belajar di lapangan, belajar di keluar, mencari sendiri dan sebagainya. Oke, lebih itunya penjelasan dari Pak tentang kurikulum itu kali. Ya. Berarti banyak banget ya perubahannya. Iya, menarik banget tuh tadi perubahannya. Iya, benar-benar. Ada perubahan gaya hidup berkelanjutan, Iya. banyak kan ada berolahraga juga. Oke. Iman inget nggak sih kita tuh kemarin sempat ada olahraga bersama memperingati HORNAS, ya kan? Nah, terus juga kita ada bersih-bersih lingkungan sekitar sekolah, terus juga lingkungan-lingkungan di luar sekolah juga. Nah, itu tuh tujuan Diadakan itu. Tujuan dari sekolah diadakan itu tuh untuk apa sih, Pak? Ya, intinya kan melihat dari visi tadi kan. Nah, visinya salah satu sehat yang tadi disampaikan Bapak tadi. Nah, untuk menyehatkan kita semuanya, kita harus menjaga kebugaran dengan cara berolahraga. Makanya di SMK Negeri 4 itu setiap bulannya minimal itu 1 kali di Senin kedua semua sivitas akademika itu harus berolahraga bersama. Nah, walaupun nanti ditambah dengan jam-jam olahraga yang ada di pelajaran di kurikulum tersebut. Namun ditambah dari program dari sekolah itu untuk itu bagaimana supaya sehat. Kemudian kaitannya dengan bersih-bersih. Ya, kemudian tadi di awal kaitannya plastik dan sebagainya. SMK Negeri 4 ini adalah sekolah di mana peduli terhadap lingkungan sesuai dengan visi tadi. Untuk peduli terhadap lingkungan ini tentunya harus secara sinergi semuanya warga sekolah untuk bahu-membahu pentingnya lingkungan. Kenapa? Karena anak-anak dari sekolah ini adalah pusat atau agennya perubahan di luar sekolah. Maka kaitannya dengan lingkungan yang sangat penting ini harus ditanamkan di sekolah. Planet satu ini yang namanya bumi, kalau tidak diurus oleh kita, siapa lagi? Dan kalau diabaikan, planet bumi ini niscaya akan cepat punah. Maka dari itu, penanaman kaitannya peduli terhadap lingkungan ditanamkan di SMK Negeri 4 melalui namanya GPBLHS, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah. Nah, itulah kemudian melaksanakan itu lalu dapat namanya piagam penghargaan yang disebut dengan Adiwiyata. Oh, Adiwiyata diberi penghargaan itu. Nah, Adiwiyata ini punya tingkatan, ada tingkat kota, provinsi, nasional. SMK Negeri 4 akan memasuki tahap yang lebih tinggi dari nasional, yaitu tahap mandiri. Oke ya? Sip. Oke, ada lagi. Ngomongin menjaga lingkungan sekolah nih Pak, kalau kita kan tadi yang seperti Bapak bilang kita sudah mendapat julukan Adiwiyata di tingkat mandiri. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Pak prosesnya sekolah bisa mencapai julukan Adiwiyata di tingkat mandiri itu prosesnya kayak gimana sih Pak? Ya, ini insya Allah ya karena mandirinya sedang menunggu pengumuman, mudah-mudahan berdoa dan sesuai dengan harapan bisa terlaksana ya, terkabul. Jadi yang ditanyakan Kele tadi kaitannya dengan bagaimana proses mendapatkan Adiwiyata sampai mandiri. Bapak sebutkan tadi itu tingkatan-tingkatannya. Tetapi yang terpenting di sini sebenarnya bukan masalah penghargaannya, tetapi bagaimana pola kita sebagai makhluk yang menghuni bumi ini menyelamatkan dari mulai hal-hal yang kecil. Tetapi kalau di sekolah itu kan terprogram dengan baik, maka ada yang namanya 6 aspek PRLH, yaitu itu 6 aspek itu PRLH itu perilaku ramah lingkungan hidup ditanamkan di sekolah semuanya ya, kepala sekolahnya, OB-nya, anak-anaknya dan sebagainya itu kan semuanya melakukan itu. 6 aspek. Nah, 6 aspek itu apa saja? Aspek pertama yaitu kaitannya dengan kebersihan sanitasi dan drainase. Siapa yang harus membersihkan sanitasi dan drainase itu? Semua sivitas akademika.
Ya, nah kalau di SMK 4 kan ada piket zona kan? Iya. Nah, Iya, itu iya, sudah Pak. otomatis itu menyenangkan. Udah pernah piket belum? Udah pernah dong saya. Kayla? Saya juga udah pernah dong Pak. Nah, aspek kedua kaitannya dengan selain tadi Bapak sebutkan adalah kebersihan sanitasi dan drainase, yaitu kaitannya dengan pembibitan dan penanaman. Nah, ini pembibitan dan penanaman itu juga penting bagi anak-anak, karena bagaimanapun juga bumi supaya agak adem, sejuk, itu harus ditopang dengan tanaman yang banyak. Kemudian aspek yang ketiga adalah pengolahan sampah. Sampah ini yang dikatakan plastik tadi. Bayangkan kalau semua warga sekolah atau seluruh penduduk di Tangsel ini setiap hari itu satu anak aja itu buang sampah sembarangan, pakai menggunakan sampah plastik. Itu Tangsel itu menggunung sampahnya tertutup oleh tumpukan plastik, mau bergerak itu susah. Ya, makanya harus di-manage di sekolah, diberikan pengajaran tentang bagaimana 3R itu. Ya kan? Nah, udah tahu 3R itu apa aja? Satu, reduce, recycle. Nah, itu. Tuh, kemudian sampah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kegiatan 6 aspek PRLH selain dari sampah itu adalah kaitannya dengan energi. Ya, konservasi energi, baik energi listrik ataupun energi air, itu diberikan pemahaman supaya itu ada penghematan. Itu ya 5 dan 6, 6 aspek tadi. Yang terakhir adalah inovasi. Anak-anak SMK itu harus berinovasi kaitannya bagaimana pencegahan lingkungan ini supaya tidak terjadi mengalami keburukan. Nah, itulah yang perlu dilakukan, dan inovasi itu sangat baik sekali. Mungkin itu kaitannya dengan kegiatan itu. Wah, siap Pak. Berarti kita dibiasakan ya Pak, udah mulai pembiasaan untuk mengurangi kantong plastik, mengurangi penggunaan barang-barang yang sulit untuk didaur ulang gitu ya Pak. Betul. Oke. Pak, kan setelah dibekali dengan kebiasaan untuk selalu menunaikan ibadah, menjaga lingkungan sekolah, dan juga kebiasaan lainnya, pada umumnya setelah lulus SMK itu melanjutkan baik dunia kerja ataupun perkuliahan ya Pak. Apakah sekolah mempunyai kerjasama ataupun persiapan lainnya untuk kelanjutan kelulusan? Ya, oke, sih. Kayak anak-anak SMK itu pada posisinya sudah diberikan kunci, namanya kuncinya BMW. Waduh, ya ada kunci BMW. Itu pertama, B-nya adalah bekerja. Oh, bekerja Pak. Jadi anak-anak SMK itu yang tadi ditanyakan lulusannya apa? Dapat bekerja. SMK Negeri 4 ini lulusannya sudah banyak bekerja di tempat manapun, ya, yang ada di sekitar Jakarta, Jabodetabek lah, terutama di Tangsel itu sudah banyak, terutama pada perusahaan properti. Ada yang pernah bekerja di Jaya Rail Property, ada yang pernah bekerja di PT Bagas, ada yang pernah bekerja di PT perusahaan lain yang cukup ternama. Nah, kemudian yang di keperawatan juga ada yang bekerja di dinas kesehatan, ada yang di rumah sakit dan yang lain-lainnya. Sehingga pada posisinya kegiatan di SMK 4 ini berjalan untuk memenuhi bagaimana bisa bekerja dengan baik. Yang kedua adalah melanjutkan di sini SMK 4 bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sekarang sampai saat ini SMK Negeri 4 banyak anak-anaknya alumni yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kalau di perguruan tinggi negeri yang melalui jalur SNPTN, SBMTN, dan Mandiri banyak. Dan sampai saat ini lulusannya juga sudah banyak yang sudah alumninya sudah lulus di perguruan tinggi. Salah satu kabar yang menggembirakan juga ada yang kuliah di Istanbul, Turki. Ya, tahun ini ya. Dengan jurusan antropologi, dia kuliah di Istanbul, Turki. Insya Allah doanya akan memotivasi teman-teman lain untuk melanjutkan atau berkuliah. Itu jadi yang terakhir adalah selain dari tadi bekerja melanjutkan M-nya adalah kaitannya BMW, W-nya adalah apa? Wirausaha. Nah, itu bisa untuk berwirausaha. Tapi Bapak mohon masih sekolah baru lulus jangan menambah M1 lagi. Apa Pak?
menikah. Nanti. Waduh. Itu nanti ya. Itu nanti dong. Makanya Itu kalau nanti dulu sudah- ya, Pak. Iya. Ya, sip, nanti dulu. Yang penting bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa Bisa berwirausaha. berwirausaha. BMW wirausahanya ditanamkan. Insya Allah. Semuanya itu ada pelajarannya dan diberikan pelajaran di SMK Negeri 4 itu. Gimana, Iman udah dapat belum kunci BMW-nya? Udah dapet belum ya? Nah, kita bareng-bareng Iya. kita kejar nanti dapat Iya, kunci benar-benar. BMW-nya. Oke. Nah, berarti gimana Sobat Pose? Udah tahu dong ada apa aja nih di SMK 4 Tangsel. Iya. Yang pertama mengenai ibadah bersama, buku bersama kita bisa, terus juga ada piket zona, terus juga nah tadi ada kunci BMW dan juga ada tentang penjagaan lingkungan sekolah. Oke. Aduh, tak terasa nih kita udah di ujung acara ya. Iya ya, ada di ujung acara nih. Sebelumnya terima kasih ya Pak Bambang sudah Oke. menyempatkan waktunya pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Pose yang sudah nyimak sampai selesai. Oh iya, jangan lupa pantengin Instagram kita di @osis_smk 4 Tangsel. Tunggu aja episode podcast kita selanjutnya. Nah, jika ada kritik dan saran, boleh banget nih disampaikan di DM kita di Instagram @osis_smk 4 Tangsel. Nah, sebelum kita akhiri Pak, kita Siap. sekali lagi Pak, jargonnya Pak. Jargon tadi, Pak. Oke, Oke. sip. Siap. Pose, podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Yeay. Makasih. Dadah Sobat Sampai Pose. jumpa Sobat Pose.